Awal tahun 2022, kondisi ekonomi yang sulit dengan ditandai harga kebutuhan pokok yang naik turun. Lagi-lagi, ibu-ibu ini menjadi korban adanya harga murah minyak goreng. Dari kerugian puluhan juta hingga ratusan juta rupiah harus dialami ibu yang bertempat tinggal di wilayah Koja, Jakarta Utara ini. Mungkin inilah cerita pilu yang dialami Baby yang saat ini harus menanggung beban kerugian yang sangat berat. Sudah bersama saya saat ini Bu Baby. Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu, jadi Ibu ini kan namanya sempat ya dicatat sebagai korban penipuan berkedok minyak goreng. Itu betul dan nilainya berapa sih Bu kerugian yang Ibu alami? Kerugian yang saya alami yang bisa saya buktikan secara obrolan, secara rekening koran, saya total tuh hampir 616 juta. 616 juta. Yang bisa saya buktikan. Itu gimana ceritanya bisa sampai mengalami kerugian 616 juta, Bu? Jadi awalnya itu kan saya kan memang sama dia itu kan kawan. Terus saya ada beli hanya untuk keperluan saya. Lama-lama ya barang tidak bisa dikirim. Ya itu barangnya pesanannya orang sebenarnya. Jadi mbaknya pesan ke saya, ada lagi yang pesan ke saya gitu loh. Ibu, itu sudah berapa lama sih Bu? Untuk saya pribadi itu sekitar 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan, dari awal Oktober, akhir Oktober, tanggal 22 Oktober itu saya mulai pesan barang yang memang dia tawarkan ke saya ya. Karena awalnya saya hanya pesan 2 dus, 3 dus untuk kepentingan pribadi. Karena kan saya ada bisnis kuliner di rumah. Dan dia menawarkan, kenapa nggak coba ikutan PO? Ambil untung aja dari situ, dia bilang. Oke, saya coba dari situ. Saya juga awalnya nggak banyak, hanya 20 dus paling banyak. 3 dus karena memang harganya relatif murah ya di pasaran. Jadi orang mulai, wah dibisnisin lagi sama mereka yang ambil di saya. Dijual lagi. Dan berkembang sampai akhirnya saya, paling banyak saya tuh di bulan Januari itu hampir 8.000 dus. Nominalnya itu 1,2 M. 1,2 M. Dan itu barang hanya dikirim sekitar kurang lebih di harga, dirupiahin ya, sekitar cuman harga 200 juta. Ini kan sudah 4 bulan ya Bu ya, bekerja sama dengan pelaku, artinya Ibu membeli barang dari sana. Itu barang memang sampai ke barang Ibu? Barang sampai. Saya walaupun tidak saya pesan barang 5.000, datang 5.000 ya. Saya pesan 3.000, nanti 1 minggu itu pasti barang datang 5.000. Tapi hanya dikirim 3.000 dulu, besoknya 2.000. Atau saya pesan 4.000, tapi nanti dia kirim ke saya 1 hari itu hanya 1.500. Besoknya lagi 3.000, jadi nggak langsung dalam kuantiti yang saya pesan 1.000 datang. Yang Ibu pesan yang nominalnya 616 juta itu di bulan? Di bulan terakhir, di bulan Februari yang setelah ada Februari harga, ini ya? Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan harga minyak goreng subsidi yang 14.000 itu? Ya, okay. Nah itu dari mulai akhir Januari untuk order saya dari akhir Januari sampai dengan Februari terakhir itu tidak ada barang yang dikirim sama dia sama sekali. Jadi dari kerugian saya yang 1,2 M, dia balikin dana ke saya. 500 juta dia balikin, 300 juta dia balikin. Nah, sisa uang yang 400 juta dia tawarin lagi ke saya. Mau list barang lagi enggak? Karena dia udah dapat harga subsidi katanya dari pemerintah. Saya bilang harga berapa? Saya stop dulu. Karena kan memang kondisi saya yang mengharuskan saya harus istirahat waktu itu. Nanti keburu habis nih, jadi dia menggunakan segala macam rayuan lah. Kalau misalnya nggak mau main di minyak, dia tawarkan saya di kopi dan mie instan. Oh, tapi dengan sistem yang sama? Dengan sistem yang sama. Saya bilang oke, kalau misalnya di kopi atau mie instan kan tidak terlalu berat ya. Kalau saya pikir ya udah dilimpahin separuh ke minyak, separuh ke kopi dan ke mie instan. Tapi sampai dengan hari ini itu barang tidak ada yang turun sama sekali. Tidak hanya Baby, Endang pun mengalami hal serupa dengan Baby. Dirinya harus mengalami pahitnya kehidupan di tengah maraknya harga sembako naik. Ironisnya, ibu-ibu ini tertipu oleh seorang pedagang pecel lele
yang notabene tak tahu menahu seluk-beluk pendistribusian minyak goreng. Namun apa mau dikata, karena halusnya kalimat yang diucapkan pedagang pecel lele ini pun, akhirnya Endang harus menanggung beban kerugian akibat pesanan minyak gorengnya tak kunjung tiba ke tangannya. Awalnya saya saya kan pedagang catering biasa ya. Saya awalnya cuman beli 3 dus, terus setelah lama saya nggak ngambil di dia gitu. Terus yang teman-teman lain yang pada PO kan, ya tergiur harga murah itu Mbak. Berapa memangnya Bu kalau misalnya beli di pelaku sama ini? 140.000, sedangkan harga di luar itu 220 sampai 230. Ibu sudah mulai beli sejak kapan? Saya baru sejak Januari yang saya PO banyak-banyak itu ya. Januari ini? Iya, Januari 2022. bulan ini ya. Jadi sekitar 1,5 bulan lah ya saya baru ikut PO yang banyak-banyak lagi sampai seminggu itu. Pokoknya sekali PO saya itu bisa sampai 2.000 karton. Yang nggak keluar kemarin, yang barang tidak dikeluarkan sama sekali sama dia itu sekitar 6.000 karton. Ya kerugiannya sekitar 500 juta itu. Kemudian pada akhirnya Ibu kan juga membuat laporan ini ke polisi ya, betul iya, ya? Betul sekali. Nah pada akhirnya memutuskan untuk melapor itu gimana ceritanya? Karena barang saya itu nggak keluar sehari kan udah telat, sedangkan orang-orang itu udah ada yang 1 bulan, 2 minggu, cuman pada diam ya. Customer saya udah punya feeling nggak enak kan ya. Akhirnya saya ini ke dia kan, saya tanyain ke dia, bilangnya awalnya ditipu dia, siapa yang nipu, agennya sekian-sekian, bilang gitu. Ternyata dia sendiri waktu itu. Terus ya gini, korban-korbannya langsung nge-gap yang tanggal 16 itu. Berat, sangat berat. Mungkin beban ini yang kini harus ditanggung Endang dan Baby, yang juga harus bertanggung jawab kepada ibu-ibu lainnya yang uangnya telah disetorkan kepada Endang dan Baby demi mendapatkan minyak goreng murah. Tapi begini Bu, selain mengenal pelaku ya Bu ya, apa sih yang membuat Ibu pada akhirnya memutuskan, oke deh, saya mau membeli barang dari pelaku dan pada akhirnya juga menjual kembali. Artinya ada proses kerjasama itu, apa sih Bu yang mendasari? Ya untungnya sih lumayan ya. Untungnya kan ada range yang jarak yang lumayan dari harga normal dengan harga yang di pasaran yang dia tawarkan. Dan di situ juga peminatnya juga banyak. Ya bisa dibilang mungkin tergiur dengan harga yang relatif murah. Saya bisa jual dengan cepat karena teman-teman saya juga banyak yang agen. Jadi perputarannya lumayan cepat kalau untuk saya karena saya punya barang nih. Oh ya udah, karena banyak juga kawan saya yang punya toko, punya agen. Jadi ya pastikan penjual kan pengen dapatnya untung ya. Saya pikir saya dapat dari untung 10.000 kalau saya bisa pesen paling sedikit 5.000 aja, keuntungan saya kan udah lumayan seperti itu. Laporan polisi pun telah dibuat. Apakah Endang dan Baby bersama ibu-ibu lainnya akan mendapatkan uangnya kembali? Atau minimal mendapatkan oase di tengah kondisi yang sangat sulit ini? Merugi serugi-ruginya kondisi ini yang sekarang dialami Endang dan Baby. Bagaimana tidak? Mendapatkan minyak goreng yang murah adalah dambaan setiap ibu rumah tangga di tengah buruknya perekonomian Indonesia.